Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen strategi. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang pertama, Dimas Arung Tribuana, yang kedua Ludia Evanka Darmayanti, yang ketiga Sonia Restimarta, yang keempat saya sendiri Marsanda Nesa Trisanti. Materi pertama adalah pengertian strategi yang akan dijelaskan oleh Dimas Arung Tribuana. Silahkan untuk Dimas. Baik, terima kasih Marsanda. Pengertian strategi. Menurut Griffin, strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi secara umum memiliki pengertian berupa keseluruhan rencana dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan berupa profit, namun juga tidak hanya profit saja tetapi juga memperpanjang usia perusahaan agar bertahan di masa depan. Kemudian komponen strategi. Sebuah strategi mempunyai beberapa komponen strategi yang selalu dipertimbangkan untuk menentukan strategi yang akan diimplementasikan. Strategi yang pertama, kompetensi yang berbeda, merupakan kompetensi strategi yang dalam manajemen berbeda yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan melakukan kompetensi strategi tersebut dengan baik daripada perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup merupakan lingkungan di mana organisasi atau perusahaan tersebut melakukan kegiatannya. Kemudian yang ketiga, distribusi sumber daya. Distribusi sumber daya merupakan bagaimana perusahaan dapat menggunakan secara maksimal dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam mengimplementasikan strategi perusahaan. Kemudian jenis-jenis strategi akan dipresentasikan oleh Ludia. Silakan Ludia. Terima kasih, saya akan menjelaskan jenis-jenis strategi. Menurut David, dengan melihat dari tingkatan-tingkatan strategi, maka jenis-jenisnya dapat dibagi menjadi: pertama, strategi integrasi; kedua, strategi intensif; ketiga, strategi defensif; keempat, strategi diversifikasi. Yang kode perumusan manajemen strategi. Perusahaan manajemen strategi. Perusahaan bisa meliputi pengembangan misi usaha, mengidentifikasikan sebuah peluang dan ancaman dari eksternal, mengukur serta menetapkan kelemahan maupun kekuatan internal perusahaan, menetapkan sasaran jangka panjang, menimbang alternatif lain, dan memilih strategi khusus yang akan diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Cakupan perumusan strategi meliputi objek baru yang akan dikerjakan, usaha yang akan ditinggalkan, mengalokasikan sumber daya baik itu finansial ataupun non-finansial, memutuskan apakah dibutuhkan sebuah pengembangan aktivitas ataukah diversifikasi produk, memutuskan pasar domestik atau internasional, dibutuhkan merger atau akuisisi apa tidak, menghindari dari akuisisi perusahaan oleh perusahaan pesaing karena tidak ada perusahaan yang memiliki sumber daya yang tak terbatas. Maka sebuah strategi harus berani untuk memutuskan suatu strategi alternatif yang bisa memberikan dampak yang positif yang terbaik supaya memberi keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Sebuah strategi harusnya memberi keunggulan komparatif dan pada akhirnya bisa memberikan keunggulan yang kompetitif dalam jangka panjang. Hal itu haruslah menjadi penting bagi manajemen strategi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sonia. Terima kasih Ludia atas kesempatannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan manajemen strategis. Yang pertama ada rencana strategis. Rencana strategis pada umumnya memiliki kurun waktu hingga 3-5 tahun. Kurun waktu 3-5 tahun dianggap cukup untuk memperkirakan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Konsekuensi dari rencana strategis seperti misalnya keputusan bisnis untuk investasi ke wilayah baru atau pengembangan produk baru mungkin tidak terasa dalam jangka waktu pendek di bawah 3 tahun. Sementara itu, jangka waktu di atas 5 tahun juga mungkin terlalu sulit ditebak. Pada intinya, pada proses ini mencakup penentuan tujuan hingga penyusunan strategi. Kemudian 2. Implementasi strategi.
Proses ini mencakup implementasi yang dijalankan berdasarkan strategi yang dipilih dan juga pengendalian atas implementasi yang dilakukan. Sebagai contoh pada fase administrasi, fase berikutnya adalah kembali mengevaluasi penentuan tujuan dan juga penyusunan strategi. Kemudian lebih lanjut mengenai tingkatan strategi. Strategi tingkat korporat. Dalam suatu perusahaan terdapat strategi yang digunakan, yakni strategi pada tingkat korporat, di mana strategi ini digunakan untuk menjawab masalah-masalah suatu perusahaan, berupa bisnis apa yang hendak dijalankan oleh suatu perusahaan dan apakah bisnis yang dijalankan ini dipertahankan atau tidak. Kemudian dalam strategi ini terdapat dua pendekatan, yaitu strategi portofolio, suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir segala risiko bagi perusahaan dengan cara melakukan berbagai investasi ke banyak sektor bisnis. Strategi umum, dalam strategi ini perusahaan memilihnya dengan tujuan agar dengan mengimplementasikan strategi ini maka perusahaannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian selanjutnya materi akan diterangkan oleh Marsanda. Silahkan Marsanda. Terima kasih kepada Saudara Sonia. Baik, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang strategi tingkat korporat. Dalam mempertahankan kemampuannya, perusahaan harus berhadapan dengan 5 faktor dalam kompetisi yang dijelaskan sebagai berikut. Potensi pendatang baru, pemasok faktor input, perusahaan substitusi. Pada tingkat bisnis terdapat strategi-strategi yang dapat dijalankan, yakni strategi pemosisian dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan perhatian dari para pelanggan dan memenangkan kompetisi. Strategi penyesuaian merupakan penyesuaian yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Strategi ini memiliki 4 jenis, yakni strategi defenders, strategi perfector, strategi analyzer, strategi reactor. Yang ketiga, strategi di tingkat fungsional. Strategi pada tingkat fungsional sering disebut sebagai aksi dan reaksi. Strategi dapat pada tingkat fungsional sering disebut sebagai strategi langsung. Ada 2 faktor yang menentukan dilaksanakannya strategi fungsional, yaitu kesamaan pasar, persaingan yang dilakukan oleh perusahaan melalui jenis produk yang ditawarkannya, kesamaan sumber terkait dengan keadaan persaingan di mana perusahaan memiliki kesamaan dalam faktor mereka bersaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.